Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Gamal ya yang udah undang aku ke acara ini. Ini suatu kehormatan dari Mas Gamal juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di acara ini. Jadi ini karena waktunya pendek sekali, cuma 20 menit, dan membahas YouTube itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari untuk bahas ini. Jadi kita langsung to the point. Tadi Mas Gamal udah jelasin sama tadi Pak Presiden PKS tadi sudah jelasin kenapa pentingnya sekarang kita harus gabung di sosial media. Nah, di sini tugasku cuma kasih tahu kalian langsung to the point cara-caranya gimana biar bisa sukses di YouTube ya, di sosial media. Kalau nggak cuma di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Alhamdulillah walaupun aku cuma 5,5 juta subscriber, beda dengan Ata yang 25 juta subscriber, tapi aku punya Facebook yang followernya 1,4 juta, dan alhamdulillah views terbanyak di Facebook, nomor 1 di Indonesia. Terus di Instagram juga ada 800.000 follower, terus di TikTok ada 700.000 follower. Jadi inilah kenapa juga aku ikut semua, terjun langsung ke semua sosial media, karena ya kita semua tahu kalau sosial media ini sebenarnya sekarang investasi masa depan. Karena uang di sosial media ini itu terus berjalan, terus bertambah, tidak berhenti sampai kapanpun ya, kalau kalian tahu ya. Jadi langsung to the point aja, kenapa kalian harus dengar ini, karena ini benar-benar aku kasih tahu ke kalian cara bagaimana sukses di YouTube. Jadi bukan cuma motivasi, tapi ini benar-benar detailnya, aku kasih kalian resep rahasianya. Kenapa aku mau kasih ke kalian? Karena aku tahu teman-teman yang di PKS ini atau saudara-saudara yang ikut ini, aku yakin kalian semua mau jadi konten kreator karena dakwah mungkin ya, insya Allah ya. Dan aku harap begitu. Jadi inilah aku mau kasih tahu kalian bagaimana resep rahasianya, bagaimana caranya. Dan karena kalau kalian tahu kenapa dulu aku memulai YouTube ini, dulu aku pernah, kalau misalnya kalian pernah nonton Drama Life-ku, bagaimana cerita hidupku, aku pernah jelasin kenapa aku mulai YouTube ini. Jadi dulu aku pernah bercita-cita untuk membantu Palestina ya. Dan aku berdoa, betul-betul berdoa betul. Aku janji kalau misalnya suatu saat nanti bisa sukses jadi YouTuber atau apapun di sosial media, aku bakal bantu Palestina, dan semoga bisa menjadi contoh buat kalian semua. Dan ya karena kita memang betul-betul juga butuh bantu Palestina. Kalau misalnya kalian juga orang yang suka berdakwah ya. Jadi kenapa kalian harus dengar kata-kataku? Dan ini yang aku mau kasih tahu kalian resep rahasia. Mungkin kalian juga harus rekam atau betul-betul catat, karena ini detail-detail yang aku bakal kasih tahu. Ini resep rahasia ya, bukan cuma motivasi ya. Ini kalian dengar Just No Limit. Ini Just No Limit, YouTuber nomor 3 di Indonesia dengan subscriber 20 juta subscriber. Dan peringkat 1 Ata, peringkat 2 Ray Ricis, peringkat 3 Just No Limit. Walaupun Just No Limit masih 20 juta, beda 5 juta dengan Ata, tapi Just No Limit sudah bisa dipastikan insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan dia bakal menjadi YouTuber nomor 1 di Indonesia, karena kecepatannya betul-betul kencang, tidak pernah berhenti-berhenti. Sedangkan Ata sekarang sudah mulai melambat ya. Dan ini kata-katanya dia kenapa dia bisa sukses ya, kalian dengar ya. Langsung kita undang YouTuber nomor 1 di Indonesia. Walaupun aku kenal Ata, tapi tetap yang benar-benar bro-nya Just No Limit. Aduh. Thank you lah. Thank you lah. Thank you nih. Respect sama lah. Udah diajarin YouTube waktu itu. Gue belajar banyak sih dari lu gitu, benar-benar. Gue percaya sih kalau misalkan nanti ada konten viral ya, dan maksudnya lu pelopornya gitu, gue percaya sih, karena ya buktinya aja di TikTok aja itu cuma berapa hari 20 juta view gitu sih. Gila. Dan lu juga guru gue, lu tuh ngajarin gue inget banget waktu itu kita ituin air minum kan waktu itu. Iya. Di situ asli benar-benar belajar banyak tuh. Ya sama-sama belajar lah. Subscriber 20 juta. Nah, ini aku pas ketemu dia di sini. Pas di momen ini, itulah di saat pas aku ngajarin dia bagaimana cara sukses di YouTube. Di sini subscriberku masih 3 juta dan dia sekitar 5 juta. Tapi pas aku 5 juta, dia langsung 20 juta. Kenapa? Karena inilah resep rahasianya, jadi kalian harus dengar dan perhatikan baik-baik. Mungkin konten kreator di sini juga bisa dicatat, karena ini betul-betul, sebenarnya aku nggak mau kasih share tentang ini, tapi aku tahu insya Allah teman-teman di sini, aku yakin orang-orang yang bertujuan konten kreator untuk berdakwah. Jadi
kalau misalnya kita mau jadi konten kreator, food vlogger atau menjadi konten kreator podcast atau prank apalah semua genre konten di YouTube. Yang paling kalian harus mulai cara pertama dari angka 0 subscriber, bagaimana langsung bisa naik. Jadi kalian harus selalu mengikuti tren yang ada ya. Jadi kalau misalnya sekarang lagi rame Vicky Naki ya. Nah, misalnya kalian konten kreator food vlogger, ya bikinlah kue yang berhubungan, yang bentuknya seperti Vicky Naki atau apalah idenya. Terus misalnya kalau kalian konten kreator podcast, ya yang kalian undang Vicky Naki, dan atau mungkin kalau misalnya kalian nggak bisa undang Vicky Naki, ya kalian reaction video Vicky Naki. Jadi apapun ide kalian dalam konten kreator ini, genre kalian apapun itu, jangan pernah idealis untuk memulai pertama kali YouTube. Mungkin kalian bisa ya, misalnya kalian punya ide yang brilian banget, mungkin kalian yakin bisa sukses, tapi aku jamin sangat sulit ya di saat seperti ini untuk langsung bisa sukses menjadi YouTuber sukses di Indonesia ya. Karena betul-betul persaingan kita bukan cuma sama YouTuber, tapi kita bersaing sama artis-artis TV, selebriti, pemain film, dan mereka jauh lebih kreatif karena mereka sudah punya tim dan kantor yang besar sekali ya guys ya. Jadi buat kalian yang masih newbie, yang nggak punya budget atau nggak punya apa-apa, ya caranya ya apapun ide kalian, jangan lupa kaitkan dengan hal-hal yang lagi viral banget nomor 1 di Indonesia, dan uploadlah secepat mungkin. Jadi jangan nunggu lama, siapa yang duluan upload itulah yang berhasil nanti naik views-nya. Karena kenapa aku bilang kayak gini, ini bukan asal tebakan ya, aku di dalam YouTube apapun sosial media itu, aku selalu menganalisa ya. Jadi nggak cuma kreatif, tapi kita harus betul-betul menganalisa. Jadi kenapa aku bilang kayak gini, jadi orang-orang itu bakal mencari kata-kata misalnya Vicky Naki di Google, dan di situ bakal ditemukan dan ada pilihan mau video yang paling viral atau video yang paling baru ya. Dan ketika penonton pada klik video paling baru, pasti dia bakal temukan video-video kalian kalau misalnya kalian menjadi orang yang pertama. Itulah kenapa alasannya itu cara sukses bagaimana kita memulai YouTube dari 0, angka dari kita tidak punya follower sama sekali atau subscriber sama sekali, itulah caranya untuk menjadi sukses di YouTube ya. YouTube tepatnya ya guys ya. Jadi apapun ide kalian, aku yakin pasti kalian semua punya ide yang brilian, tapi kalian harus buang jauh dulu ego kalian, terus kalian fokus pada apa yang viral tapi dengan ide-ide kalian sendiri ya, inspirasi kalian sendiri. Jadi itu pertama untuk menjadi memulai YouTube dari angka 0, dari tidak punya pengikut sama sekali. Terus ya yang kedua, siapa yang upload tercepat ya. Jadi kalau kalian, contohnya begini, misalnya ada lagu terbaru dari Justin Bieber, ya kalian harus jadi orang yang paling pertama reaction videonya Justin Bieber secepat mungkin, dan uploadnya langsung upload secepat mungkin, karena seluruh dunia ini kejar-kejaran untuk siapa yang upload duluan, kayak gitulah. Aku setiap ada video baru, maksudnya ada video baru yang lagi viral dan aku punya ide brilian, aku nggak bakal tunggu besok atau lusa, tapi aku selalu bilang hari ini dan sekarang ya, nggak ada kata besok dan lusa, karena inilah sosial media YouTube. Kita harus secepat mungkin, sekencang mungkin untuk menjadi yang pertama, dan untuk menjadi yang bisa terdongkrak di situ ya guys ya, kalau misalnya kita tercepat. Karena YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ini bukan beda halnya sama TV atau film. Mereka bikin karya betul-betul disiapkan matang-matang, harus bagus lah konsepnya. Tapi ini YouTube guys, kita harus kita nggak boleh idealis seperti itu ya. Jadi kita harus, ini sosial media yang sangat kencang dan sangat cepat pergerakannya. Jadi kalian harus menjadi orang yang pertama, dan misalnya kalau kalian sudah punya subscriber, nah mungkin kalau sekarang syaratnya menjadi YouTuber harus berapa ya, 1.000 subscriber dan 3.000 jam tayang, nggak tahu juga ya guys ya. Karena kalau kalian tahu, aku dulu pas memulai YouTube itu juga aku harus
hubungkan dengan ide yang lagi viral. Dulu ada katanya kids zaman now. Dulu pas aku upload video pertama di YouTube, itu views-nya langsung 3,5 juta views. Kenapa? Ya karena aku menjadi orang pertama dan ideku bagus, guys. Dan aku selalu upload yang paling cepat. Nah, disitulah aku pas awal-awal mulai YouTube itu dari angka 0, aku upload, terus aku tinggal sebulan kemudian, loh, kok tiba-tiba 3,5 juta views dan subscriberku udah 50.000, guys. Aku nggak tahu ya. Dan disitulah aku mulai bergelimang di dunia YouTube ini. Jadi banyak hal ya, kunci-kunci detail-detail bagaimana sukses di YouTube dan algoritma. Dan yang ketiga, tadi satu harus apa tadi guys? Tadi harus konten dengan konsep yang lagi viral, dan yang kedua tercepat, dan yang ketiga ini algoritma. Jadi YouTube ini adalah sosial media yang algoritmanya sangat kencang dan sangat ketat, sangat selalu berubah terus. Kalian kalau misalnya mungkin kalian nggak tahu apa algoritma, jadi algoritma adalah sistem di YouTube yang mengatur bagaimana video-video yang harusnya viral yang mana, atau video-video yang harusnya ramai penontonnya yang mana. Karena kok nggak mungkin kan di YouTube itu harus orang manual yang mengerjakan itu. Jadi itu harus sistem. Dan sistem itu, algoritma ini, itu selalu berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena YouTube ini betul-betul sosial media yang paling sulit dan yang paling prospeknya paling bagus ke depannya dan paling diakui di dunia ini. Karena YouTube kita udah bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya guys ya. Kalau kalian tahu gimana YouTuber ya, mereka bisa punya banyak uang sebanyak itu, AdSense gitu ya. Beda dengan Instagram dan TikTok, di situ kita nggak bisa dapat uang. Jadi kalau YouTube ini betul-betul YouTube bakal langsung transfer uangnya ke ATM kita kalau misalnya kita bisa jadi YouTuber. Nah, itulah kenapa bagaimana ketatnya YouTube, algoritma YouTube di dunia. Dan sekarang ada jutaan YouTuber di dunia ini, dan persaingan betul-betul sulit sekali. Jadi itulah kenapa algoritma selalu berubah-ubah. Algoritma itu bagaimana cara kita bisa tahu algoritma? Kalau aku sendiri, resep rahasianya ya aku selalu upload berbagai macam genre video. Jadi setiap video yang aku upload selalu berbeda kunci terpenting jadi setiap video yang aku upload selalu poin-poinnya berbeda untuk aku bisa menganalisa nanti poin yang mana yang bisa viral di saat seperti ini, karena selalu berubah-ubah. Kayak misalnya dulu algoritma YouTube itu video kita bisa rame yang nonton. Oh ya, ini aku kasih tahu, tadi aku lupa kasih tahu kalian kalau algoritma itu berlaku untuk lebih ke YouTuber yang udah punya subscriber ya, bukan yang baru mulai. Kalau yang baru mulai itu cuma 2 cara itu, dan kalau algoritma ini untuk YouTuber yang udah punya subscriber. Jadi walaupun contohnya kalau misalnya kalian lihat Atta, subscribernya 25 juta, tapi views-nya ada yang 200.000. Dan terus kemana 24 juta 800.000 orang subscribernya Atta? Kenapa nggak nonton? Ya itulah kenapa itulah tugasnya algoritma. Dia mengatur bagaimana video ini harus viral atau enggak. Karena ya pasti Atta keenakan lah bisa bikin video apa aja kalau misalnya nggak ada algoritma. Tapi ada algoritma, itulah yang mendorong kita selalu bikin karya yang selalu yang wow banget. Dan nggak boleh konten yang biasa-biasa. Nah, algoritma ini dulu algoritma itu sebelum sekarang ini algoritma itu tergantung dari berapa lama penonton menonton video kita. Jadi misalnya video kita ada 10 menit video dan yang nonton sekitar 3-4 menit lama menonton. Itu udah jangka waktu yang lumayan lama sebagai penonton menonton video kita, dan itu pasti viral aja. Jadi dulu algoritma kayak gitu. Kalau misalnya penonton lama menonton video kita, pasti video kita viral. Tapi sekarang ternyata beda lagi, berubah lagi. Dan sekarang kembali ke thumbnail dan judul. Jadi sebagus apapun video kalian, kalau thumbnail sama judul kalian nggak bagus, nggak bakal bisa viral guys, nggak bakal bisa guys, betul-betul nggak bakal bisa. Dan
begitu pula kebalikannya. Sebagus-bagus apapun thumbnail kalian dan judul kalian, walaupun videonya, minta maaf aku bilang sampah, itu bisa viral guys kalau sekarang algoritmanya ya. Tapi ingat ya, ini berlaku untuk YouTuber-YouTuber yang udah punya subscriber. Ini triknya ya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana caranya bisa tahu judul yang bagus atau thumbnail yang bagus, kalian bisa search di video-video, kalian bisa search di YouTube kalian bisa search di YouTube, lihat dari YouTuber-YouTuber yang udah mengupload video yang mirip dengan konten yang kalian mau upload itu guys ya. Jadi misalnya kalau aku misalnya mau upload tentang contohnya prank, misalnya apa ya, misalnya kalau aku biasanya bikin prank atau social eksperimen, misalnya social eksperimen tes kejujuran HP jatuhin HP. Nah aku nanti bakal search di YouTube tes kejujuran HP jatuh, ternyata ada YouTuber yang sudah upload dan views-nya paling besar. Nah dari situ aku bakal mengikuti gaya tulisan judulnya dan thumbnailnya. Tapi kita nggak boleh persis ya guys ya, karena itu melanggar hak cipta. Jadi kita cuma bisa terinspirasi dari kayak gitu guys. Nah itulah yang aku bisa jelasin ke kalian. Ini betul-betul kalian bisa lihat sendiri kan, ini betul-betul kunci aku dan resep rahasia yang aku kasih tahu kalian, bukan cuma asal semangat atau nasihat semata ya guys ya. Jadi ini betul-betul kuncinya. Dan kalau Just No Limit ini kemarin sebelum jangka panjang waktu menonton algoritmanya itu sebelumnya lagi algoritmanya sebenarnya berbeda. Jadi algoritma itu selalu berubah sekitar 2 bulan sekali ya guys ya. Kalau Just No Limit dulu pas aku kasih tahu ke dia kenapa dia bisa sampai dari 6 juta langsung jadi 20 juta dalam waktu cuma 3 bulan, sekitar berarti 14 juta subscriber cuma dalam 3 bulan, bayangin guys. Itu gila banget karena di situ aku sudah baca algoritmanya. Jadi intinya video-video yang lagi viral itu sekarang itu tentang berbagi. Dulu pas aku kasih tahu ke Jason, kalau misalnya yang viral itu berbagi dan ada yang giveaway. Kenapa aku cuma naik ke 3 juta ke 5 juta, sedangkan Just No Limit dari 6 juta langsung ke 20 juta, itu cuma karena beda budget ya guys ya. Mungkin aku cuma bisa giveaway 1 HP iPhone dan 5 Samsung, sedangkan Just No Limit langsung upload ratusan iPhone 11. Itulah bedanya. Tapi sebenarnya triknya sama. Kalau misalnya aku sudah nemuin algoritmanya. Bagaimana kita bisa baca algoritma ya? Tadi itu aku udah kasih tahu. Jadi kita mencoba bikin hipotesis, analisa, upload video-video yang poin-poin berbeda. Nanti mana yang paling naik, nanti kita pelajari. Ini kira-kira videonya bisa naik dari video-video lain, kenapa ya? Nah, dari situlah nanti kita ikutin alur konsep videonya dan alurnya, bagaimana video kita ya ada yang bisa viral itu kayak gimana gitu guys. Ini waktunya masih ada 5 menit lagi ya. Mungkin langsung tanya jawab aja kali ya guys ya, teman-teman ya. Coba gimana dari moderator? Jadi lebih bagusnya kayaknya tanya jawab biar langsung detail-detail yang aku tahu. Udah cukup mungkin 15 menit. Tadi aku ngomongnya cepet banget ternyata. Baik, terima kasih. Kita coba jawab pertanyaannya dulu. Yang pertama ada dari, mungkin yang pertama Raffi Faturitski dulu. Isi pertanyaannya adalah, Bang ingin bertanya, bagaimana algoritma channel yang isi kontennya random atau berbagai genre? Apakah akan bisa cepat berkembang? Mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Jadi kalau misalnya kamu bertanya kayak gitu ya, sebenarnya aku juga YouTuber dengan konten yang random ya guys ya. Jadi tapi random kalau konten ini dalam artian cuman selalu berbeda-beda genre. Misalnya aku pertama genrenya prank, tapi nanti aku prank itu selama sekitar 3 bulan. Terus nanti misalnya prank ini udah mulai sepi, aku pindah lagi ke social eksperimen. Tapi jadi nanti kita konsisten ke konten apa yang
besoknya itu viral guys. Jadi kayak gitu. Jangan sampai kita selalu, kalau untuk konten yang random itu biasanya yang berhasil tuh ya cuman reaction kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau untuk konten-konten yang misalnya ada beberapa genre yang nggak bisa random. Misalnya contohnya kita food vlogger ya, tapi kita upload juga prank. Terus kita juga upload apa ya, game. Nah, itu hal yang sulit banget ya. Mungkin bisa kita serandom itu kalau misalnya kita udah punya subscriber 20 juta subscriber. Karena bahkan 10 juta subscriber aja belum tentu bisa kita upload serandom itu ya. Jadi jangan buat konten random, boleh random. Asal kita bikin kontennya random itu reaction, genre reaction. Atau ada dua untuk konten random ini, reaction sama reaction tadi sama apa ya? Lupa ya. Reaction sama berita. Dua. Reaction sama berita. Itu aja yang bisa untuk konten random, tapi kalau misalnya untuk random secara kayak aku kayak gini yang berubah-ubah genre, nah itu harus sekitar berapa sampai sehabis-habis masanya ya kalau aku kayak gitu. Jadi kalau kalian tahu, aku tuh pernah jadi YouTuber tentang anak kecil, pernah. Kalau kalian tahu, aku pernah jadi konten tentang video parodi musik, pernah. Video K-pop, jadi konten YouTuber K-pop, pernah. Jadi YouTuber prank, pernah. Jadi YouTuber sosial eksperimen, pernah. Itulah tapi ya kayak gitu caranya ya. Dan YouTuber yang bisa kayak gitu cuma sedikit banget. Kalau mereka bisa seperti itu kalau misalnya mereka analisa. Kayak aku ini analisa, makanya aku bisa pindah-pindah genre. Tapi setiap perpindahan genre biasanya viewsku seperti memulai dari nol lagi ya subscribernya ya, kalau misalnya berubah-ubah genre kayak gitu. Sebenarnya agak sulit, tapi alhamdulillah selama ini berubah sekitar 4-5 kali berubah genre masih bisa berhasil di aku ini. Oh ya, aku juga belum jelasin ke kalian. Tadi aku udah jelasin di awal kalau misalnya aku punya Facebook 1,4 follower, Instagram 800.000 follower, TikTok 700.000 follower. Kalau misalnya mau bilang, ya masuk akal lah abang bisa punya banyak follower di Instagram, Facebook, sama TikTok. Karena abang udah punya nama di YouTube. Enggak kayak gitu ya guys ya. Karena setiap aku memulai konten di tiap sosmed yang berbeda, aku itu memulai dengan konten yang berbeda, dan aku nggak pernah jelasin aku itu asal dari 11 ya guys ya. Jadi dan triknya sama seperti yang aku kasih tahu kalian, mulailah apa yang lagi viral. Jadi kemarin kalau TikTok ini aku baru mulai sebulan dan aku udah dapat 700.000 follower. Kenapa 700.000 follower? Karena videoku di TikTok itu ada yang 30 juta dan 27 juta. Itulah sampai Just No Limit ngechat aku, kasih tahu aku tadi yang di video, kalau misalnya dia juga sampai kaget baru mulai sebulan langsung 700.000 follower di TikTok. Ya kuncinya, triknya ya itu, kita nggak boleh idealis, ngikutin apa yang lagi viral, dan kita bikin dengan ide kita yang brilian. Untuk di TikTok aku bikin misalnya yang aku bikin sampai bisa viral itu di TikTok, kemarin itu yang 30 juta views, aku bikin parodi video yang aku bikin parodi lagu yang lagi viral banget di TikTok. Iya kan, sesuai kan, berarti aku gunain kunci itu. Jadi aku gunain kunci yang tadi aku bilang untuk bikin konten yang lagi viral dengan ide kita. Nah, itulah kenapa bisa aku viral banget sampai di TikTok juga bisa 700.000 followers secepat itu, bukan karena aku punya nama ya guys, saya ingat ya. Karena aku betul-betul pahami itu, jadi itu bisa sampai 700.000 follower di TikTok karena ya itu pakai kunci itu. Kalau kita mulai dari nol, kita harus bikin konten yang lagi viral dan dengan ide yang paling brilian dan tercepat, dan kita uploadnya secepat mungkin di apapun sosial media itu. Facebook juga bisa 1,4 juta follower, padahal di Facebook itu sulit banget lah dapat follower. Mungkin banyak lah, misalnya kalau paling besar followernya sebenarnya di Facebook itu ada Raffi Ahmad 10 juta subscriber ya, 10 juta follower, sekitar 10 juta follower Raffi Ahmad di Facebook. Tapi viewsnya dia cuman berapa ratus ribu, sedangkan kalau aku minimal 2 juta
views, atau ada yang paling besar sampai 37 juta views, 20 juta views, banyak banget, sekitar ada 20 video yang di atas 20 juta views di Facebook. Jadi itulah kenapa aku bilang tadi juga Facebookku itu adalah penonton terbanyak di Facebook. Kalau ini kalian bisa cek sendiri, mungkin kalian nggak tahu, sampai kalian sendiri aku yakin nggak tahu kalau aku eksis di Facebook juga kan. Makanya itulah dia, aku selalu bikin konten yang berbeda di setiap sosmed dengan resep rahasia yang aku kasih tahu kalian tadi. Jadi ini bukan cuma asal ocehan belaka atau omong kosong, itu adalah kunci. Jadi sayang banget kalau misalnya kalian nggak gunain trik ini, resep rahasia ini, karena sudah banyak yang terbukti. Contohnya YouTuber nomor 3 di Indonesia di Snow Limit, dan bakal menjadi nomor 1 di Indonesia. Oke. Lanjut, moderator, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, soalnya waktunya udah tinggal sedikit. Ini menurut saya pertanyaannya menarik banget nih. Dari Abdul Romsi, Mas Hasan, apakah Mas Hasan tidak ingin membuka seperti Nas Academy untuk menampung para content creator yang ingin belajar? Barangkali bisa dijawab. Oke. Wah, ini pas banget pertanyaannya, karena hampir banyak banget artis atau selebgram atau publik figur di sosmed yang aku temuin di Jakarta, mereka selalu bertanya seperti itu. Tapi aku suka beralasan untuk, ya aku sibuk, ya aku ini. Kenapa? Karena sebenarnya aku mau kasih tahu kunci ini, resep rahasia ini, atau gimana manajemen untuk bagaimana menciptakan bintang-bintang baru atau YouTuber baru. Sebenarnya karena pertimbangannya aku takut kalau misalnya YouTuber ini besok terkenal tapi dia mengekspos tentang kemaksiatan, aku takutnya jadi dosa jargon ya guys ya. Aku kalau misalnya kalian tahu ini pendirianku sebenarnya dalam diriku, dan ya mungkin pendapat kalian berbeda, tapi kalau aku yaitu aku ada pertimbangan yang aku gunakan seperti itu. Jadi selama ini banyak banget sebenarnya artis-artis atau selebgram yang nanya aku, terus dong ini manajemen ini YouTubeku, nanti kamu bayar berapapun aku bakal bayar. Banyak banget, sumpah banyak banget. Tapi aku selalu beralasan ya itu, karena setiap sebenarnya bukan mereka juga negatif ya, cuman aku ragu, aku nggak yakin misalnya besok dia terkenal, dia bakal tetap baik, atau sebenarnya bukan masalah baik sih, dari awal mungkin orang-orang yang bertanya itu ya mereka emang punya konten yang tidak berhubungan dengan dakwah, dan aku takut kalau misalnya mereka konten-konten dengan mengumbar aurat, mungkin misalnya cewek juga, artis-artis cewek yang nggak tolong sama aku untuk itu, aku takutnya nanti jadi dosa jariah buat aku. Tapi yang nggak tahu juga ya, itu pendapatku yang aku pelajari dari kajian, nggak tahu juga ya itu benar, tapi ya aku cuman ragu aja untuk manajemen kayak gitu. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya memang kalian itu semua konten kreator yang emang tujuannya berdakwah dari awal. Insya Allah mungkin ya bisa dicoba ya, kita bikin akademi kayak gitu, tapi khusus buat konten kreator yang emang tujuannya untuk berdakwah kayak gitu. Jadi mungkin kalian sendiri juga lihat konten-kontenku, mungkin ada yang konten-konten yang kayak ya general banget ya, umum banget, misalnya ada cewek-cewek kayak gitu. Tapi kalau kalian tahu banyak banget pertimbangan sebenarnya di videoku. Jadi kayak misalnya talent misalnya di videoku, kadang aku suruh dia nggak boleh pakaian yang celana pendek kayak gitu. Aku selalu celana panjang. Terus di setiap videoku, kalau misalnya kalian nonton dari 0 sampai selesai, sebenarnya selalu ada satu poin atau satu kata-kata mutiara tentang dakwah yang aku sampaikan di setiap video sebenarnya. Kayak contohnya kalau misalnya kalian bisa cek nanti videoku yang terbaru ini, aku bilang di video itu berbagi itu nggak ada yang rugi di akhirat gitu. Ada aku bilang gitu kalau misalnya kalian perhatiin. Jadi setiap video-videoku kalau misalnya nggak lupa biasanya aku kasih yaitu kecil dakwah ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya, tapi aku yakin di sini yang ikut
Content Creator Academy adalah content creator yang emang tujuannya dakwah, dan insya Allah ya bisa dicoba. Nanti kita bikin kelas atau kita bikin manajemen aku bikin manajemen untuk kalian menjadi YouTuber sukses atau influencer sukses kayak gitu. Tapi khusus buat konten kreator yang tujuan dakwah ya. Kalau yang nggak dakwah nggak berani. Aku takut ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin bisa diberikan closing statement sebelum mengakhiri sesi talk show pagi ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menonton dan mendengar apa yang aku sampaikan tadi. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian dan tips sukses bagaimana memulai YouTube atau sosial media apapun dari nol sampai menjadi influencer yang sukses ya. Dan ada satu faktor yang paling besar efeknya kenapa aku bisa secepat ini, bisa 5 juta di YouTube, Facebook 1,4 juta, Instagram 800.000, 700.000. Aku menguasai semua sosial media ya karena bukannya ria ya sih sebenarnya. Apa ya? Ya karena kita itu harus memegang janji kita. Misal kita memulai konten kreator, tujuannya itu berdakwah. Selama kita pegang janji kita, Allah pasti bantu. Dan kita bakal dibantu dengan hal-hal yang tidak kita sangka. Ya, buktinya manusia saya bisa membantu luar biasa, apalagi Allah kalau yang sudah bantu ya. Dan semoga konten kreator di sini punya tujuan memulai konten kreator untuk dakwah dan menolong Palestina. Itu dari aku, Asenjar 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.